ini kita selalu pikir kita suatu saat pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita wajib untuk mempersiapkan diri agar kita saat-saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena jelas kita selalu diingatkan orang meninggal itu sebagaimana setiap saat kebiasaan orang kita yang dilakukan. Pas ndalalah nyanyi koplo yo matine pas koplo gitu, pasti lawan gitu lawan. Lah itu kita umurnya saya kira sudah di atas 50, kontrak kita berapa kita sudah tidak tahu. Untuk itu mari kita siapkan bersama dalam untuk perawatan yaitu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Orang yang sudah akan meninggal. Walaupun kita juga nggak tahu pas sehat langsung meninggal, banyak yang nggak. Itu yang pertama adalah kalau memang dia tidur di bed di kasur yang empuk, maka menidurkan di bawah tempat biasa, karpet biasa. Ya, ingat kalau memang itu sudah ada. Tapi kalau di rumah sakit otomatis tidak bisa. Ya, yang pertama menidurkan di bawah. Ingat, kenapa kok lama nggak mati-mati? Mungkin ya, lama-lama sudah nggak bisa komunikasi. Nah itu nanti kita bahas bersama. Ya, jadi dan menghadap kiblat kepala dan kakinya, jadi miring ulon. Ingat kepalanya ngadep kiblat, kakinya juga. Bagaimana kalau nggak bisa? Minimal kepalanya yang menghadap kiblat dan kakinya miring kiblat. Yang kedua, dibacakan talqin. Tahu talqin? Apa? Engko gak pedot agila ilah mati. Nah, enggak, kita itu sunnahnya untuk mentalkinkan apakah orang itu sakaratul maut ataupun enggak, apakah orang itu husnul khotimah ataupun enggak, itu urusan Allah. Kita wajib mentakilkan terutama anak cucunya, terutama yang merawat. Pelan, ampun kesusu, ojo cepet-cepet. Wong napas rekoso kok talkine cepet banget. La ilaha illallah. Lah kaya wong sehat kaya wong lagi napa nembe lagi yasinan wae karo gila-gilo. Nah itu jadi pelan ini terus berlanjut sesuai nafas keluar nafas beliau. Insya Allah hati beliau mendengarkan. Ya, diingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidurnya di mana? Di bawah menghadap kiblat. Jadi biar mati husnul khotimah maka kita talqikan. Ajari orang yang mau meninggal itu membaca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kok raiso? Lah mungkin orang tersebut jarang membaca talqin tersebut. Ngaji ora tahu, salat apa meneh ditalkin kan angel. Ning kita baru usaha agar kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bacakan surat Yasin. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bacalah surat Yasin kepada orang yang mau meninggal, bukan orang yang setelah. Nah itu kewale wis ra iso ngaji sampai padu, teman-teman itu sampai padu karo keluargane. Lah kudune sing ndongake iki anak putu. Lah kok kowe ngundang wong akeh wakil. Lah aku ora iso ngaji kok pilih bayar kok. Lah itu kadang-kadang
kurang pasnya itu adalah kewajiban anak cucu yang soleh dan solihah. Terus yang berikutnya, kalau sudah ada tanda-tanda mau meninggal, kasih harapan yang baik. Jangan cerita-cerita yang buruk. Iki kok matine suul khotimah, iki kok matine apa ditampa amal ibadah wong perbuatane elek. Tidak boleh. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dan diterima amal ibadahnya. Gitu. Nah, sekarang gini, pernahkah panjenengan menghadapi orang yang lama sudah tidak bisa komunikasi dengan kita? Istilahnya mati ora urip ora, pernah enggak? Masih dengar juga. Lah itu, ini ada solusi. Saya sering sekali saya amalkan kepada keluarga saya terutama dan kepada lingkungan yang membutuhkan. Terutama orang tua kita, mungkin ya keluarga kita yang sering mengamalkan ayat-ayat tertentu sekian kali, berarti ternyata itu adalah ngundang jin. Kenapa kok diplatok orang? Tedas itu ada jinnya. Gimana solusinya? Itu mati juga sulit kalau jin tersebut belum keluar, itu juga sulit untuk meninggal. Solusinya ya tadi, yang pertama turunkan dari tempat tidur, diujurke ngalor. Setelah itu ini kuncinya, jenengan cari ini. Nah ini apa ini? Daun dadap serep. Ini subhanallah, ini khasiatnya luar biasa. Caranya gimana? Pertama kita petik kurang lebih 7 atau berapa sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini dipetik kan, gitu. Terus gini kan. Ini terus gini kan. Nah, ini kan. Setelah itu ini kan setengah mengelupas pori-porinya, dimasukkan dalam air, direngkot. Pun jelas, sekitar monggo sesuai kebutuhan. Setelah itu nanti basah kita ambil. Saat kita masukkan di dalam itu, kita baca ayat-ayat ruqyah. Minimal 3 kul tambah ayat kursi. Apa nih 3 kul? Monggo. Pertama apa? Surat apa itu? Al-Ikhlas. Yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Ayat kursi. Itu setiap kita akan tidur disunahkan membaca itu. Berarti kita sudah siap ingat-ingat itu ya. Jadi 3 kul tadi ini dimasukkan dalam air, dalam rengkot saja gitu, waringi dimasukkan di celup teng jero. Setelah dibaca ayat-ayat tadi, Al-Fatihah juga, surat Al-Fatihah juga, setelah itu ditempelkan di mana? Di kening. 1 di pipi, 2, 3 di leher, di dada kanan kiri. Kalau ini bisa bantu dengan izin Allah, maka ini akan kering. Tidak bisa dibuat. Tidak semua bisa. Saya ulangi, ini tadi di pintu-pintu tadi biar forwir ini keluar, dimasukkan air. Saat di air tersebut kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah itu ditempelkan di kening, plek, kanan kiri dulu, dodo kanan kiri di tali besar. Itu insya Allah. Ya itu nanti yang apa? Ini sebenarnya bantu. Tidak ada 5 menit langsung set, airnya hilang, langsung kering. Oh berarti ini punya ilmu. Biasanya gitu. Ya monggo ini anak. Ini adalah ilmu yang saya terima dari Ustaz Saifuddin ya. Kakek saya itu 1 minggu belum meninggal. Subhanallah, saya terapi ini, saya dari Ustaz Saifuddin
Tat, ini kakek saya kok gini gimana mana? Coba cari daun gini, ya tak praktekin. Subhanallah, habis itu sorenya dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan di sini banyak yang saya terapkan itu. Bahkan saat kita terapkan dia ikut baca Yasin, tapi tidak selesai langsung subhanallah langsung dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ini? Masalah godhong dadap seret? Udah jelas ya? Ya. Golekane angel longko. Lah niku adalah pas teng mriku enten ya wis tangge praktek gitu. Sekarang kalau sudah meninggal, tadi sudah ditalkin orang tersebut sudah keadaan meninggal. Lah ini udah masuk materi. Jadi saat sakaratul maut, saat meninggal usahakan semua badan anggota tubuh posisi lurus. Mbok mau pas sedone napa? Cingkang napa? Jegrang. Iki lho sikil di anu lho. Kan kita juga nggak tahu pas tiduran meninggal adalah ongkang-ongkang gitu. Berarti kan posisi tekuk. Solusinya gimana kalau yang sudah praktek? Ben iso lurus. Solusinya pripun? Kenapa? Ya, itu dasarnya kurang kuat. Yang jelas secara alami aja kasih air coka diglonyoke alon-alon diluruske. Kalau ndak bisa ya sudah nanti posisi dimakamkan dalam keadaan begitu ya. Memang udah qadarullah gitu, memang sudah kehendaan Allah. Ingat ya, diingat-ingat. Mana? Oh, bibir mirot diupayakan didandani, insya Allah bisa. Kadang merot karena apa? Saat sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Mungkin dia ngampet atau mungkin dia belum siap bekalnya. Yang wis siap dengan keadaan senyum, salah satu ciri daripada mati husnul khatimah, maka keningnya itu ada apa? Keringatnya, posisinya senyum, enak banget. Gitu, mesem. Nah itu kalau sering ngrupti jenazah apal. Iki mati ini posisi piye ya pun apal gitu loh. Jadi diingat-ingat kalau dari rumah sakit biasanya di plester gen iso mingkem. Ada lagi? Pon? Lah itu harus dipejamkan pelan-pelan. Jangan baca Bismillahi Allahu Akbar digunakan. Insya Allah bisa. Kalau hati kita bersih, mohon kepada Allah sudah kita ikhtiar itu. Kan ada sing nyen sewu posisi lorok gitu. Sana apa? Tahu malaikat siapa? Israel cabut nyawa. Cabut nyawa semelakat senden. Halo? Malaikat yang mencabut nyawa siapa? Nah, nggih Israel tahu. Jadi lihat dulu. Biasanya itu dari kaki sudah dingin betul, baru ke atas. Rata-rata gitu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang panjenengan hadapi setiap itu ampun ditinggal, talkin terus, kesel ya. Itu ujian jenengan. Kepengen sakaratul maut, kepengen husnul khotimah apa? Mboten. Nah niku. Terus ini kunci. Ada seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana cara melepas pakaiannya? Siapa? Ayo ngacung. Yang sudah pengalaman. Ya, guntingnya bagaimana? Dari mana? Ayo. Dari mana? Gimana? Caranya adalah digunting dari samping sampai bawah.
baik putra atau putri, sini juga samping. Jadi enak. Ini jangan lupa harus ditutup dengan jari agar yang motong, agar yang ngerti itu tidak melihat aurat. Ya jelas ya, itu baku ya. Jadi piye carane nganggo jas? Nah mungkin jas bisa dilepas bisa, atau ya tanya keluarga, ini boleh dipotong enggak gitu. Kalau enggak ya dilepasin kancing, nanti direngke bolak-balik gitu. Tapi kalau udah ikhlas ya udah digunting dari sampingnya, jadi tidak sakit. Jadi mayat tersebut masih merasakan sing ngopeni aku kuwi sapa, dia tahu. Lah sebelum itu, setelah itu nanti ditutup dengan jarit, terus ditunggu kurang lebih berapa lama? Berapa? 2 jam. Kalau belum ada 2 jam gimana efeknya? Apa? Yang sudah pengalaman mesti tahu. Apa? Yang jelas orang tersebut berat, abot mayite. Kalau belum ada 2 jam itu mesti berat sekali. Nah kalau sudah 2 jam, insya Allah darah sudah berhenti total. Jadi insya Allah lebih enteng. Kenapa kok sebelum dan sesudah kok beda beratnya? Ya mungkin qadarullah itu. Ya jadi saya juga pernah merumat kakak kandung saya itu beratnya kurang lebih 120 kilo. Lah peristiwa sana kebanyakan memandikan di mana? Nggon latar di halaman leres. Genjinan nggih sing ngoten. Nah, itu harus kita rombak. Kita ikut dosa kalau tahu cara merawat jenazah kok di luar. Itu kejawen Bapak Ibu semuanya. Gen istilahnya langsung nang langit kamane. Jadi taunya gitu. Itu tidak orang meninggal itu kan buka aurat, harus tertutup rapat. Nah terus gimana? Dimandikan di kamar mandi lah. Kamar mandi ini semeter persegi apa iso? Ayo kowe. Di ruangan, di kamar tidur jenengan enggak apa-apa. Dengan cara apa? Pakai alat. Nah kayak ini loh. Murah ini, paling 7,5. Insya Allah dirangkai ini kan bisa dilepas. Masuk pintu 40 cm. Pintu masuk berapa kira-kira? 70, 80 muat ini. Ya, jadi ini dilepasin semua. Ada yang model terepes ini. Jadi ini kakinya sendiri, ini sendiri, ini rangkaian semuanya. Nah itu. Nah terus dimandikan di dalam kamar, pokoknya ruangan tertutup. Lah saiki didusi nang latar, gek sekate gurgo jare, sing goceki ya non. Karepe wong liya aja nonton, ning awake dhewe nonton. Tur kuwi kebanyakan bukan muhrim. Ini apa ki? Lah itu perlunya di situ. Jadi kita harus kalau udah tahu ilmunya, Mas nanti ya Mas ya. Monggo nanti terakhir sop ya, Mas. Sop ini habis ini berhenti ya. Nanti kita praktek. Monggo ini semua dianu dulu tidak apa-apa, dirapi sambil santai. Ingat-ingat memandikan di dalam ruang tertutup. Sekarang alat-alat ember apakah harus 3? Kebanyakan enggak, kebanyakan 3 atau 1? 3. Kuwi ana hitungan Jawane. Nah itu cukup 1, kita punya selang wis dijoki. Sebetulnya kalau betul-betul syar'i itu 1 ember aja udah cukup.
gitu. Ngirit. Terus gayung. Lah, sekarang kalau memandikan pakai keran, pakai selang boleh enggak? Sunahnya pakai gayung. Ini sunnah. Oh, gampang cepet bujuki terus. Nah, nanti mesti ada problematika masalah-masalah yang banyak sekali. Terus sabun mandi. Coba Bapak Ibu, ini ada ilmu baru. Agar kulitnya lembut, halus dan harum, maka yang terbaik pakai sabun apa? Ayo. Sabun apa? Untuk dewasa apa bayi? Ayo, bayi dewasa. Bayi atau dewasa? Untuk bayi. Subhanallah, ini ilmunya. Jangan lupa memakai sarung tangan. Jangan lupa memakai sarung tangan. Terus sampo, kapur barus. Pirsa atau kapur barus? Itu pengalaman, beli aja di Luwes 5 kiloan itu, awet banget. Dan daun apa? Ini saya punya di rumah. Yang jangan butuh ke ini. Namanya daun bidara. Nah ini kenang-kenangan dari Bu Wardi ya. Dalamnya buri kula duwe taman terus diparengke kula ini. Ini manfaatnya luar biasa. Untuk apa? Selain untuk itu. Halo, untuk apa? Ngusir jin. Jadi kalau panjenengan biar aman, bacakan ruqyah ini disebar di depan rumah. Insyaallah aman. Karena apa? Banyak kiriman-kiriman dari orang yang suka kepada kita. Walaupun kita sudah tawakal, kadang masalahnya apa? Awake dhewe iki jane dikai contoh, yen kowe mlebu ngomahmu dhewe bacalah. Pernah jenengan ndongake mesti omahe wong liya. Nggih napa nggih? Kebanyakan kan namu nggih mertamu assalamualaikum kuwi ngene wong liya. Omahe dhewe gandeng wis kulino mlebu metu jarang membaca. Nggih napa nggih? Nah, ini diingat-ingat ya. Ini namanya daun bidara. Nanti dipetilin terus dinapakai? Ayo, diparengke nggon ember napa dinapakke? Ya? Ayo. Termasuk daun kelor gitu. Sama tuh ini. Ini kalau tidak ada bidara, daun kelor banyak. Bidara kan jarang ya. Daun kelor pun sekarang juga sulit carinya. Nah ini biasanya ditaruh di geopo. Saya tanya, kok ngene dikake nggon ember, terus godhong dadap serep ya dicemplungke nggon banyu nih, tinggi opo? Biar wangi. Coba bar atus mangambu wangi ora? Tidak bisa. Caranya ini di blender, dan ini cepet toh, atau dideplok, dikasih air yang sedikit mawon, setelah dimandikan, diandukin, terus kita pakai waslap, ini disibin ke seluruh tubuh. Nah, jenengan nggih ngoten. Nah, saiki wis duwe ilmune. Nggih. Jadi niki dideplok atau di blender, kasih air yang sedikit aja, terus waslap seluruh badan dibaluri ini. Fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Ayo. Supaya kalau jenazah tersebut saat hidup mempunyai penyakit kulit agar tidak menular. Ingat-ingat. Jadi ngerti tujuannya, ngerti maksudnya, ora gur mola melu. Pun jelas ya? Itu. Terus kopi. Nah ini terutama fungsi dari kopi dan kapur barus
Biasanya ini di blender, terus kapur barus ditumbuk lembut, jijikan satu, langsung untuk disibin kita tadi. Atau kapur barus dengan kopi jadi satu. Fungsinya apa toh? Ini untuk menghindari bau. Dan apabila mempunyai penyakit dalam, ngapunten sinoson jandar, ning gandeng ilmu tetap tak sampai ke biasanya darahnya ke luar. Fungsinya niki biar menyerap darah dan menghilangkan bau tersebut. Pun jelas ya? Jadi gen ngerti kok ngene dia tahu jenengan kok praktek gitu ditanya orang bisa menjawab. Ya. Ini kapur barus dan kopi itu setelah ditata kafannya disebarkan di belakang, terutama di bagian kemaluan. Nanti seandainya atau di kepala kadang darah masih keluar dari mulut juga ada. Intinya di situ. Ya, ada lagi yang kurang jelas? Gimana? Ya. Ya, tadi yang saya matur sudah disabuni, dibersihkan, diandui baru daun bidara. Ini terakhir. Oke. Setelah mandi baru ini. Enggak, biar di situ nanti biasanya wajahnya jadi kuning, ora pucet. Jinan prakteknya. Betul. Jadi yang putri jadi cantik, sing lanang jadi ganteng. Pun jelas ya. Jadi ini bidara tersebut dimasukkan dalam ringkot aja sudah cukup. Tidak harus banyak-banyak. Nanti untuk itu di seluruh tubuh. Itu. Kapur barus dan kopi ditaruh di atas kain kafan, mungkin dipraktekin. Tapi enggak, sebetulnya di sini ada neng, nggak usah pakai, tapi ini kita jelaskan gitu. Nanti habis. Ada lagi? Habis itu masuk dalam, kalau tidak ada pertanyaan, masuk dalam memandikan. Nah sebelumnya untuk ngerukti jenazah itu hukumnya apa? Wajib kifayah. Namanya wajib kifayah, padha mawon jenengan punya ilmu juga wajib kifayah, ilmu umum bukan ilmu agama. Makanya ilmu agama kata jangan ngaji ini hukumnya wajib ain, harus. Yang orang ngaji berarti itu gini apa ke? Akali ngaji apa akali sare? Nah, akali nonton TV apa ngaji? Kira-kira ngaji karo jagong abot jagong apa abot jagong? Nggih napa nggih jujur mawon. Seandainya ditari, yen kowe mati pas jagong karo mati pas pengajian pilih pundi? Oh nyatanya pilih jagong kok yang mati pilih pengajian. Nah. Oke, niki masuk aja langsung cara memandikan. Diusahakan pakai alat pemandian jenazah. Usahakan di kamar yang tertutup. Nah ini contohnya ini. Yang pertama, sesi pertama apa? Wudhu.
Nah, nanti kita praktekkan. Siram dari kaki dulu apa kepala dulu? Kepala dulu, terus tangan. Kira-kira mulutnya boleh disiram air ya? Harus ditutupi tangan, diingat-ingat. Kenapa? Ini kenapa kok pas disiram mulutnya harus ditutupi? Kenapa? Layan waktu malah beneran urip neh. Ayo, iya masuk. Apa sebabnya? Nanti pas diongkok, tahu diongkok? Nah itu nanti turasnya lama, gitu loh. Mau ngantisipasi itu, lah kan kelebon banyu yang baru. Nanti diongkok keluar lagi, ongkok keluar lagi kan gitu. Kayak gitu. Siram dari kepala ke bawah secukupnya. Kasih sampo rambut seluruh tubuh, siram yang rata, ulangi sampai bersih. Duduk atau diongkok, siram sekali lagi, diandukin, diolesi daun bidara atau daun kelor. Tutup semua dan dikafani gitu ya. Oke, ini tadi langsung kita praktekkan. Nanti kita bagi 3 kelompok, putra 1, putri 2. Saya mohon untuk Pobendus Pak Haji Joko Budiarjo wis meleng kok. Aku wani. Baru dahar. Nanti monggo putra 2 kelompok 1, yang kelompok 2 putri 2, yang kelompok berikutnya juga putri 2. Setelah itu kelompok tersebut nanti praktek sendiri-sendiri. Yang ngawasi yang ikut ini tadi. Mudah maksudnya? Ya, jadi mriki loro kalih kula. Ibu-ibu wong papat. Setelah itu mungkin jenengan praktek dari mulai motong kafan terus noto sampai selesai. Ngeten. Pun jelas ya? Ada pertanyaan enggak ini? Betul? Gimana? Kalau sebelum kemungkinan setelah bersihkan itu masih keluar Bu. Biasanya gitu. Kalau saya setengahnya, jadi nanti diongkok dibersihkan lagi terakhir dirujuk lagi gitu. Nah monggo sebelum ya monggo pas itu karena apa? Kalau kena air biasanya kulit itu kan jadi lemas. Kalau sebelumnya kan jadi kaku. Nggih mboten? Nah itu. Maaf ini ya. Ya, ini karena Pak Joko belum siap. Nanti praktek kedua. Ya, Pak. Monggo, niki Pak Haji Afini aja dulu. Oh niku Pak Le. Sini kepala, sini kaki. Diputar ini loh, ini diangkat, diputar yang penting. Enggak, ini loh. Yang penting ini nih. Ini loh. Ini loh. Nah, ini diputar yang penting. Ketan kayak kulon. Ah. Ya. Kulon. Monggo calon yang mau untuk praktek, Bapak 2 aja, lainnya duduk, langsung. Ini mayite naik sendiri nih, ya. Dua ibu 4 orang, kelompok sana 2, sini 2, monggo. Sini 2 aja, sini 2 aja. Ya tidur sana, tidur sana. Nanti lainnya duduk. Nanti yang jelaskan yang ikut. Tidur. Yo. 2 Bu, sana 2 kelompok sana. Monggo. Monggo 2.
Ini kan baru. Oh ya, ini belum meninggal. Maka kita disunahkan tadi ditidurkan menghadap mujur ngalor, miring ngilen, ditalkinkan. Lagi la ilaha illallah. Mboten la lho nggih. Banyak-banyak kan la toh. Gitu. Enggak ada kata la itu enggak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu didekatkan di telinga. Oke. Bu, nyen tulung. Udah, jatah. Terus sekedap Bu, sekedap. Pun ngaso. Oke, matur suwun nggih. Ya udah. Nah, ini biasanya kan ditali. Ya dah. Kalau sudah ditali, terus mulutnya diperban. Kalau di rumah sakit gitu, nah itu dilepasi semua. Udah tadi. Oh ya, rasa ngucap loh. Ya. Nah ini ya, jadi gini. Nah tadi tangannya boleh diluruskan, tidak harus sedekap. Nah terus proses pertama ini dikasih kain dari. Oke, ini anak simbolisasi Pak. Sementing lagi praktekin kita. Ini kasih dari. Setelah itu digunting dari bawah. Kerak terus sudah selesai. Terus ini lengan ini set terus ini. Nah ini tinggal balik tarik selesai. Enggak, ini melepas baju ini digunting. Ini kita digunting ya, praktek ya. Ini digunting, terus bajunya dulu pertama. Sini sampai sini, terus sini kanan kiri. Jadi nanti udah mengelupas sendiri. Jadi rasa diungkap bisa. Jelas ya? Itu. Iya kanan kiri. Lah pada karo ngangkat gini, nanti gini. Lah bagaimana cara gerakan atau miring ke jenazah? Ini kepala sini, terus mas ini. Nah gini, ini sini. Kalau dua orang ini yang penting dan kaki ini sama sini. Cara ngangkat ya ini bagus sekali. Cara ngangkat yaitu ini tangannya dihilangkan gini. Ini harus tangan empat. Antaranya sini. Oke. Gitu ya. Jadi ini sudah mengelupas, sudah toh? Ya harus hilang semua. Nanti kotorannya kan hilang. Nah ini loh fungsinya itu. Jadi ini tidak pakai selang nggak apa-apa. Biasanya sini tak tutup. Terus sana. Ini kan buangan air. Itu dikasih kain aja. Ini mboten kebak. Rata-rata wong telung embere kurang. Terus liyane anak putune kon melu wi nggih apa ngono lho. Apa gen lak nusul. Nah itu ya. Jadi ini terus yang pertama ini kan gini. Nah, terus wudu wajah. Ingat-ingat tangan dulu disiram, wajah kaki selesai. Enggak. Sunahnya cuma wudu dulu. Jadi cuma disiram gini. Iya. Enggak. Wudu cuma wudu biasa, disiram biasa. Pakai gayung. Enggak ada tuntunan. Yang penting ini kan dibersihkan. Gitu. Nanti belum. Ini baru melepas baju, pakaian. Itu. Nah setelah itu baru pertama kali itu kepala yang saya